sehari-hari ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Karena kalau sesuatu ini hilang, maka semua akan kacau balau. Semua akan menjadi berubah dan sangat buruk. Mari kita akan lihat dulu di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-12. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ada beberapa ayat 29 sampai ayat 34. Bergantian kita membacanya ayat firman ini. Ayat yang ke-29 bilang gini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan, saya ulangi, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat terakhir. Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Silakan duduk. Tuhan sangat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang kita mau pelajari, yang kita perlu mengerti dan memahami di dalam kekristenan kita. Karena banyak orang Kristen yang menganggap Tuhan itu ada tiga, ya. Sehingga gereja Pantekostal mengenal Tritunggal. Padahal bukan itu maksudnya. Alkitab sangat jelas mencatat yang kita baca siang ini. Allah kita itu adalah Esa atau Esa. Makanya orang Syrian ini angkanya yang pertama dibilang apa? Esa ya? Esa. Kalau orang Jawa siji, loro, telu, papat. Kalau orang Manado Esa. Allah kita itu adalah Allah yang Esa atau satu. Makanya kalau orang percaya itu sudah mendua, Alkitab bilang apa? Dia hidup, tetapi tidak tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan itu, Yesus itu satu-satunya Allah yang Esa, yang berkuasa, tetapi satu waktu kita mulai dibimbangkan. Kenapa saya punya persoalan, kenapa saya punya masalah, Tuhan kok gak jawab. Lalu kita mulai mencari penyelesaian masalah kita di tempat lain. Maka waktu kita mencari penyelesaian di tempat lain, ketenangan itu sudah mulai dicabut. Waktu saya melayani di Kepulauan Riau, saudara, ada satu jemaat sangat setia. Dia seorang tentara.
dia babinsa, ya. Saking setianya dia anggap saya ini sebagai kakak kandungnya. Ya, apa yang dia punya dia bagi. Cuma dia bilang, Om Markus, karena saya nggak bisa bagi pangkat saya ini. Dia sangat diberkati, saudara. Padahal dia punya pangkat kecil, baru merah 2, jadi masih kopral. Tapi dia begitu setia pada waktu itu, sehingga usahanya diberkati Tuhan. Tapi waktu dia diberkati, dia sudah mulai mendua. Dia sudah mulai menduakan Tuhan. Lewat apa dia anggap hidup itu akan menjadi, semuanya boleh jadi kalau ada, kata orang Batak, hepeng, ya. Kalau ada uang, semua pasti bisa. Dan saudara tahu, singkat cerita, ini jemaat sudah mulai menyeleweng. Dia nggak setia lagi dengan istrinya, dia tidak setia lagi dengan pekerjaannya. Kata setia, bahasa lain, dia sudah mulai kurang cinta lagi kepada istrinya. Dia sudah mulai kurang cinta lagi dengan pekerjaannya. Dia cari pekerjaan yang lebih, dia pikir lebih banyak hasilnya. Sudah tahu dia jual narkoba. Sampai satu ketika dia tertangkap, dia masuk penjara beberapa kali, dan singkat cerita terakhir dia dipecat dari kedinasannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini kita melayani, mengiring Tuhan. Yang tidak boleh hilang, yang tadi saya katakan sebelum saya lanjutkan firman Allah, saya beri judul firman Allah siang ini, film yang pernah top pada masa tahun 2000-an, AADC. Anak remaja pasti tahu apa itu. Ada apa dengan cinta? Siapa yang pernah lihat film ini, angkat tangan? Bukan, tidak pernah ya? AADC. Ada apa dengan cinta? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kita berumah tangga, kita mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan kita, semuanya itu kalau tidak didasari dengan cinta, atau bahasa lain dengan kasih, maka akan menjadi apa? Berubah. Sampai hari ini saya selalu bilang, baik di mimbar, di mana saya melayani, saya bilang istri saya cantik seperti Paramita Rosati. Dari dulu sampai sekarang. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan Vol itu apa? Family Dewi, ya. Kami ada grup Vol hamba-hamba Tuhan, ya. Wah, Pak Markus ini masa dia bilang istrinya kayak Paramita Rosati, ya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu cinta, ya, kasih kita kepada Tuhan. Alkitab tadi mengatakan dari ayat-ayat pokok yang kita baca, mulai dari ayat yang ke-29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Rumah tangga kita, kehidupan kita akan menjadi rumah tangga dan kehidupan yang berkenan dan sangat berkenan kepada Tuhan kalau kata dari ayat-ayat ini kita mempraktikkan dalam hidup kita. Kita mengasihi
suami kita, istri kita, anak kita dengan nilai yang ada kata segenap. Jadi kalau segenap enggak ada apa? Keganjilan. Segenap, utuh. Ya. Segenap, utuh, mengasihi. Amin. Jadi kalau suami utuh mengasihi istri, dia akan menjadi suami yang jujur, setia, dan selalu menghargai istrinya. Dan sebaliknya, saudara. Kata mengasihi dengan segenap ini itu mengandung kasih daripada Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih apa? Agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Tidak hanya sekedar itu. Kasih agape itu adalah kasih yang senantiasa memakai kata walau. Tuhan mengasihi saya walaupun saya jahat. Gampang kita ucapkan, tetapi sangat berat kita lakukan sebagai manusia. Benar saudara? Ya. Andai kata saya menyeleweng kepada istri saya, kepada ibu gembala, lalu ibu gembala ada firmannya bilang ini, kasihilah suamimu walau dia menyeleweng. Bisa enggak? Tante atau ibu gembala? Kalaupun bisa terpaksa, benar saudara? Kalaupun bisa, Tuhan matikan dia, kira-kira gitu saudara. Benar saudara? Itu manusia kan? Manusia. Tapi Allah kita saudara tadi, dia mengajarkan satu kasih yang luar biasa, yang dunia, yang Tuhan lain tidak ajarkan. Ya, Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih dan kasih. Ada beberapa kasih, ya sering kita dengar, ada kasih eros, ada kasih philea, ada kasih storge, ya, kasih sesama keluarga, kasih sesama suami istri, kasih sesama adetola, semua diatur. Tapi dari beberapa kasih itu, dari kasih philea, kasih storge, kasih eros, itu yang lebih besar adalah kasih agape. Maka saudara perhatikan di ayat selanjutnya tadi dikatakan pada waktu itu ada ahli Taurat yang bertanya, ya, yang bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Ahli Taurat bertanya, hukum yang terutama, yang paling utama apa? Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allah. Ini yang pertama. Segala sesuatu harus kita bangun, segala sesuatu harus kita bentuk, kita dasari itu semua dengan cinta, dengan kasih. Maka tadi saya katakan kalau cinta itu hilang atau cinta itu berubah, akan terjadi goncang. Ya, sama dengan sinetron AADC. Ya, kekasihnya sudah mulai naik, dia kok lain saya rasakan. Nah Bapak Ibu Saudara, sama dengan Tuhan dengan kita. Waktu Tuhan Allah menciptakan, membuat Adam dan Hawa, dia ada di satu tempat yang sangat istimewa, ya, yang pada waktu itu belum surga. Dia ada di Taman Eden. Benar saudara? Waktu di Taman Eden, semua dinikmati, semua diraih, semua dirasakan indah. Waktu itu Adam dan Hawa. Tapi waktu Adam dan Hawa melanggar, saya tadi katakan, melanggar perjanjian cintanya Tuhan.
dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berubah gak saudara? Berubah. Hidup Adam dan Hawa yang tadinya senang, dia berubah. Bahkan Alkitab katakan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, ada yang coba merusak, ada yang coba menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Saya tulis di sini, saya pelajari beberapa hari lalu. Beberapa hal yang merusak, ya, hubungan cinta Tuhan dengan manusia. Hubungan cinta Tuhan dengan Adam, ada yang merusaknya. Ada beberapa hal di sini saya tulis, saudara. Mari kita akan lihat di dalam Kejadian dulu. Kita akan belajar melalui kisah dari nenek moyang kita ini. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 atau ke-8. Saudara perhatikan, saya akan baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat terakhir. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara perhatikan, ini prosesi waktu Adam dan Hawa melanggar perjanjian covenant dari Tuhan, melanggar perjanjian cinta dari Tuhan. Yang pertama, yang merusak covenant kita dengan Tuhan, yang merusak cinta Tuhan terhadap kita, atau sebaliknya cinta kita dengan Tuhan. Yang pertama, manusia pertama Adam dan Hawa, mereka tertipu. Amin, saudara. Ada tak orang ditipu sadar, saudara? Gak ada, betul? Nah, satu waktu ada banyak hal yang membuat kita tidak sadar bahwa kita tertipu, bahwa kita sudah dibohongi. Itu satu waktu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak hati. Dia tertipu oleh raja tipu. Namanya siapa? Iblis. Iblis sudah mulai menipu dengan memutarbalikkan fakta, dengan memutarbalikkan firman. Dia mulai berkata, wah, Hawa, wah, cuma Alia itu dibuang. Wih, sedap kali itu. Bah, kami mau. Tuhan bilang ini boleh itu. Sekali-sekali jangankan dimakan, kamu raba, kamu sentuh pun jangan. Itu nggak pernah habis akal, saudara. Ya. Manusia kalau habis akal apa? Stres. Ya. Kalau sudah stres, jadi aneh-aneh modelnya. Itu manusia. Tapi iblis nggak pernah stres.
untuk menipu kita, untuk menipu orang percaya, untuk menipu Adam dan Hawa. Iblis mulai bilang, wah, coba kamu rasa waktu buah. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi setara dengan Tuhan. Ya. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan menjadi orang hebat, sejajar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Hawa mulai goncang. Hawa mulai goncang. Lalu waktu Hawa makan dan Hawa berikan kepada suaminya, Alkitab mencatat pada waktu itu mereka sadar, baru dengan tidak pakai baju kote ngana, baru sadar. Ya. Saya pernah di sekolah Alkitab di Siantar, Medan, daerah Siantar. Ya. Di sekolah Alkitab setiap hari ada orang gila perempuan, wajahnya lumayan cantik, Marso gila, saking gilanya kesana kamar dia telanjang. Saya suka usil, saya tanya ada warga, Bu, siapa itu? Itu ibu itu begitu, itu kuat. Dia suami gini. Banyak masalah. Saudara tahu? 1 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya, ini ibu yang sok gila, sok kesana kamar telanjang, hamil pula, saudara. Bayangin manusia ini ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang percaya yang rusak cintanya, karena yang pertama tadi yang merusak cinta, saya mau kasih tahu, yaitu tipu daya iblis. Dia akan membuat hidup kita yang tadinya indah, dibuatnya menjadi seperti orang gak waras, orang gila, dan didapatinya aja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, iblis selalu menipu kita sampai kita akan menjadi orang yang malu melihat diri kita sendiri. Nah, ini Tuhan tidak mau ini. Makanya Tuhan lewat anaknya Yesus turun ke dunia untuk memulihkan rasa cintanya. Amen. Tuhan dengan manusia memulihkan rasa cintanya Tuhan terhadap kita. Amen. Dia menjelma menjadi manusia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, selama kita percaya dan iring Tuhan, mari meteraikan dalam hidup Tuhan, aku mau tetap cinta Engkau. Amin. Amin, saudara. Amin. Meskipun kami harus jatuh bangun, ya, tertipu oleh itu, saya tidak mau kalah. Hawa, saudara, dia kalah pada waktu itu, sehingga dia harus hidup telanjang. Lalu dia diusir dari Taman Eden. Yang pertama, yang merusak cinta kita dengan Tuhan, dan sebaliknya cinta Tuhan terhadap kita. Seringkali kita tidak menyadari, kita tertipu oleh rayuan, tipuan kuasa gelap. Tolong baca dulu di dalam Roma pasal yang ke-6. Tolong siapa baca ya? Vina. Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16.
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, saudara perhatikan. Maksud firman Allah ini, saudara, waktu kita tertipu, kita sudah mulai hilang ketaatan kita dengan Tuhan. Ya. Dia sudah mulai hilang kesetiaannya dengan Tuhan. Karena kita tertipu. Coba perhatikan, kalau orang sudah melakukan kesalahan, kadang orang itu cenderung untuk melakukan kesalahan yang lain. Coba waktu Adam, waktu Hawa sudah tahu dia bersalah, dia langsung datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Mungkin si Adamnya tidak apa? Tidak nyangkut paut. Jangan aku susah sedih, biar apa kita habis suara. Iblis itu kalau mau menipu, tidak hanya satu orang yang ditipu, dia mau banyak orang yang ditipu. Ini yang pertama, yang merusak cinta Tuhan terhadap kita dan cinta kita terhadap Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari kita tertipu. Yang kedua saya tulis di sini, ya. Yang merusak, yang ayatnya sudah kita baca tadi. Iblis bilang ini, kalau engkau makan buah itu, engkau setara, engkau sama dengan Allah. Setara atau sama, ini berbicara tentang kedudukan. Setara atau sama itu bicara tentang statusmu akan sama seperti Tuhan. Ini diiming-imingi. Diiming-imingi itu bahasa lainnya apa ya? Ya, godaan setan itu, kalau engkau makan buah itu engkau akan setara dengan Allah, sama sederajat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ya, kalau di sini kalau mayoritas, kalau di tempat minoritas, tempat lain kami yang lain, ya. Saya tahu kalau marganya Manurung, marganya Sinaga, marganya Simanjuta itu pasti orang Kristen. Tapi sekali lihat Simanjuta, dia pakai peci. Astagfirullahaladzim. Tanya kenapa? Ya pendeta, paling susah buat di sini jodoh. Ada nampak itu si Fatimah diambilnya. Dia tinggalkan Yesus. Karena dia pikir apa? Kalau dia masuk sebelah, orang akan pandang dia di atas. Setan itu yang kedua, merusak cinta kita dengan Tuhan dengan dia menawarkan kedudukan. Sama dengan jemaat yang saya saksikan tadi, waktu dia sudah masuk sebelah, ya, dia nikah siri lalu masuk sebelah. Satu waktu dia bilang, waktu itu ada tante, ya, kami jumpa. Setiap jumpa saudara, paling tidak anak saya Immanuel itu 200-300 dikasih doi. Lalu saya bilang, Om Markus, bagaimana saya dulu? Bagaimana saya ini? Saya cuma satu bilang, karena Bapak BK, anaknya namanya Rebecca, dia seumur dengan Vero. Karena Bapak BK sudah menjual Yesus, sudah meninggalkan Yesus, saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saya bilang, kenapa? Karena Bapak BK sudah menjual Raja Damai. Sepanjang
seumur hidup tak akan pernah rasakan damai. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang percaya karena tidak mau kehilangan kedudukan, dia tinggalkan cintanya dengan Tuhan. Yes. Ini yang kedua, sama dengan Hawa, sama dengan Adam. Waktu Hawa kena tipu iblis, dia berkata, kalau engkau makan setara kedudukanmu. Dia ingin lebih, sama dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiga saja yang saya mau sampaikan. Yang ketiga, yang membuat kita kehilangan cinta Tuhan, cinta kita dengan Tuhan, karena seringkali ya, di dalam Injil Matius, tolong baca dulu Pero Matius 19 ayat 21 sampai 23. Matius 19 21 sampai 23. Matius 19 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan. Ya, puji Tuhan. Dulu, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran. Satu gambaran ada orang muda yang boleh saya katakan sekarang supaya agak keren. Seorang muda yang miliarder, kaya raya, ya, semua dia punya, ya, ternak yang beribu-ribu, tanah yang sangat luas, semua dia miliki. Dan tidak hanya itu, selain pemuda ini kaya raya, miliarder, dia adalah pemuda yang berbakti kepada orang tua. Satu waktu dengan kebanggaannya dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang saya mau buat supaya saya masuk kerajaan Allah? Yesus tanya, apakah kau mengasihi orang tua? Saya mengasihi sesuai dengan ajaran Taurat Tuhan. Ya. Apakah engkau setia? Oh, saya setia dari muda sampai sekarang. Lalu yang terakhir Yesus bilang, kalau engkau mau sempurna, jualah hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Siapa yang sini yang ada harta mau kasih saya semua? Pasti nggak mau. Kalau orang saudara, waras, normal, nggak mau. Ya. Beberapa tahun yang lalu ada satu pendeta di Medan kalau nggak salah, ya. Dia khotbah tentang Tuhan tidak lama datang, jual harta, bawa semuanya untuk melayani. Dia bawa, begitu dapat dia lari, jadi buronan, ditangkap, masuk penjara. Ini pendeta. Nah Bapak Ibu Saudara, pemuda ini, waktu Yesus bilang kalau engkau mau sempurna, juallah hartamu, bagikan sama orang miskin, dan datang ikut aku. Alkitab tadi katakan, maka ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang ketiga, kita semua manusia butuh harta. Kita semua manusia butuh kekayaan. Tapi ingat, harta dan kekayaan itu jangan pernah menghilangkan cinta kita dengan Tuhan. Ngerti maksud saya, saudara? Jangan sampai apa yang kita anggap penting dalam dunia ini, kira-kira gitu. Apa yang penting dalam hidup?
Saat ini yang saya penting dalam hidup saya mau melayani Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan. Jangan sampai yang terpenting dalam hidupmu engkau tidak pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu maksud firman Allah, saudara. Jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kepada pemuda yang kaya raya itu untuk ingat, hartamu ada untuk memuliakan engkau. Ya. Andai kata dia memahami maksud Tuhan, dia tidak akan pernah sedih. Ya. Karena Alkitab katakan ada ayat yang bilang ini, lebih banyak berkat apa? Memberi daripada menerima. Benar saudara? Makanya bahasa Indonesia itu sangat tepat. Ya. Ada terima, ada kasih. Jadi terima, kasih. Coba kalau hidup itu mau nerima saudara. Ya nggak pernah ngasih, paling-paling dibilang itu sarjana pencuri itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, pemuda ini yang terakhir menggambarkan kepada kita. Mari saudara, jangan sampai semua yang kita miliki menghilangkan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya yang terpenting dalam hidup ini, mari jangan pernah kita kehilangan cinta. Ya, kehilangan cinta kita dengan Tuhan. Alkitab katakan tidak ada kasih yang melebihi seseorang yang memberikan nyawanya. Amin saudara. Amin. Berapa banyak hamba Tuhan yang memberikan nyawanya buat Tuhan. Ya. Pada waktu ada pertemuan hamba Tuhan beberapa hari yang lalu, dibilang pada waktu ada pelayanan di Mentawai, kalau saudara dengar, ada satu hamba Tuhan namanya Steffi Goli melayani di tempat sana dan dia dianiaya, ya, dia dipukuli, diikat kaki dan tangannya, lalu ditarik dengan speedboat sampai dia mati pada waktu itu. Dan saudara tahu, saking emosinya, dia punya kakak namanya Modi Goni, pernah sekolah Alkitab di Tanjung Pinang, satu angkatan dengan saya. Ya, dia bersaksi di khotbah cekolnya, saya sudah tamat ini, saya mau pergi. Melanjutkan adik saya tidak terima. Saudara tahu, dia keras, dia terbawa emosi. Akhirnya dia nggak tamat, saudara. Dia dikeluarkan dari sekolah. Yang mengganti Steffi Gold itu mamanya, ganti melayani di sana. Dan saudara tahu, waktu mamanya melayani di sana beberapa bulan, orang-orang yang menganiaya anaknya itu, ada satu acara besar, ya, naik kapal lalu kena ribut, mati satu kapal, nggak ada satu. Dan sekarang terbuka pelayanan luar biasa di sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita ini, nyawa ini adalah harta yang paling berharga. Amin. Selagi masih ada nafas dalam hidupmu, muliakan Tuhan. Amin. Cintai Tuhan. Ya. Ada lagu lama bilang ini, yang hamba Tuhan suka nyanyikan, selama hamba masih apa? Bernafas, hamba tetap jadi pengerjamu. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan yang sangat menyenangkan adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Engkau bisa memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Engkau bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan. Amin.
Engkau bisa memuliakan Tuhan lewat keluargamu. Itu sebabnya semua itu bisa dapat kita lakukan kalau kita tidak kehilangan cinta akan Tuhan. Amin. Tidak pernah kehilangan cintanya Tuhan. Cinta Allah itu yang membuat saudara dan saya itu berharga. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersyukur buat firman yang sudah kita dengar.